Ternyata daerah sana itu bener-bener dalam banget dan dia akhirnya tenggelam weh. Dia minta-minta tolong kan pas bapaknya datang ke sungai itu. Guys, serem banget, bocil ini tenggelam di dalam sungai dan akhirnya meninggal karena ditarik sama hantu penunggu sungai. Jadi ceritanya ada 3 orang sahabat kan, mereka ini deket banget, mereka tuh sahabatan, mereka itu satu sekolah bareng gitu kan. Nah karena hari ini hari libur dan mereka juga gak punya tugas sekolah, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi jalan bareng. Nah kalau jalan ke kota itu kan menurut mereka udah biasa. Jadi ada salah satu dari temennya yang punya ide baru nih, dia bilang ada sungai di belakang rumahnya, yang sungainya itu benar-benar bagus banget. Bahkan orang-orang gak banyak yang tahu, karena orang banyak yang gak tahu tentang sungai tersebut. Jadi sungai itu masih terjaga kelestariannya weh, masih bersih gitu kan, dan udah bisa dipastikan sungai itu indah banget. Nah mendengar semua itu teman-temannya tertarik dong, mereka pengen datang ke sungai itu untuk mandi-mandi dan menikmati indahnya pemandangan sungai tersebut. Akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk datang ke sungai itu. Nah salah satu dari temennya yang bernama si Irfan ini udah punya feeling gak enak gitu weh. Dia ngerasa ada yang aneh dari sungai tersebut. Dia kayak ngerasa ada yang ngawasin mereka gitu kan. Dia udah pengen pulang, tapi temennya bilang nanggung kalau pulang, mereka udah terlanjur kesini. Jadi kalau pulang itu rugi, harus berenang dulu dong. Masa iya langsung pulang, kata temennya. Nah karena temennya gak mau diajak pulang, akhirnya dia pun mengalah weh. Mereka tetap di sungai itu kan. Nah salah satu dari temennya ini gak berani nyemplung ke sungai weh, karena katanya dia takut, dia gak terlalu pandai berenang kan. Jadi dia gak mau berenang karena dia takut tenggelam. Tapi weh, temennya yang punya ide tadi yang bilang kalau aman kok, sungai ini gak berbahaya. Nah, kalau kamu gak terlalu pandai berenang, kamu jangan ke arah yang jauh-jauh, karena yang arah jauh-jauh itu sungainya itu dalam. Jadi jangan berenang ke jauh-jauh sana ya, dia bilang gitu kan. Padahal weh, dia yang ngingetin temen-temennya ya untuk jangan berenang ke arah yang dalam. Tapi dia sendiri berenang ke arah yang dalam tersebut, sedangkan teman-temannya hanya duduk di pinggiran sungai. Pas temennya lagi duduk di pinggiran sungai gitu, tiba-tiba dia berenang ke arah yang jauh-jauh sana. Ternyata daerah sana itu benar-benar dalam banget dan dia akhirnya tenggelam weh. Dia minta-minta tolong kan. Temennya yang satu itu kan gak bisa terlalu berenang. Akhirnya si Irfan ini nih yang gerak mau nolong temennya. Nah pas si Irfan ini nolong temennya yang gak bisa berenang tadi langsung pergi ke rumah orang tuanya kan, dan ngasih tahu kalau anaknya itu tenggelam di sungai. Bapaknya weh yang mendengar kalau anaknya itu tenggelam di sungai di belakang rumahnya langsung panik dan ketakutan. Mereka pun langsung datang ke sungai tersebut. Tapi sayang, pas bapaknya datang ke sungai itu, anaknya udah terlanjur tenggelam dan si Irfan tadi nggak bisa nyelamatin weh. Dan anaknya itu pun udah hilang gitu. Nah karena anaknya nggak kelihatan, akhirnya bapaknya memutuskan untuk memanggil tim SAR weh. Setelah dilakukan pencarian beberapa jam, alhamdulillahnya jasad anaknya itu ditemukan weh. Tapi sayang anaknya sudah meninggal dunia. Di situ bapaknya nangis-nangis. Begitu pula dengan kedua temannya. Temannya menangis-nangis dan minta maaf ke bapaknya ini kan, karena mereka merasa bersalah nggak bisa ngejaga si anak tadi. Tapi untungnya bapaknya itu baik banget weh. Bapaknya memaafkan dan bilang kalau ini semua takdir. Tapi si temennya tadi tuh ngerasa kalau ini tuh ada yang aneh. Kemungkinan besar temennya itu tenggelam bukan karena dalam, karena temennya kan jago berenang, tapi karena mungkin ada sosok yang menarik si anak ini dari bawah sampai akhirnya anak ini tenggelam dan tewas. Nah kalian ada nggak cerita yang mirip seperti ini? Kalau ada tulis di kolom komentar ya.